Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat Rom Editorial, kembali lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat foto animasi di aplikasi Canva seperti berikut ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke tutorialnya. Untuk langkah yang pertama, seperti biasa kita akan menggunakan aplikasi Canva. Kemudian kita akan membuat foto animasi yang menarik di aplikasi Canva. Untuk langkah yang pertama, kita akan mengklik buat desain terlebih dahulu. Kita klik buat desain. Di sini saya menggunakan ukuran poster ruangan kelas vertikal. Nah, tunggu beberapa saat, akan muncul lembaran dokumen yang akan kita buat. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan menentukan background ataupun latar belakang objek yang ingin kita buat. Jadi untuk background ini saya gunakan dari Google ataupun saya menggunakan dari menu unggahan. Jadi backgroundnya ini saya ambil dari Google, kemudian kita sesuaikan sehingga mengikuti ukuran objek yang kita buat dengan cara kita posisikan, kemudian kita tarik sehingga menutupi background ataupun ukuran yang kita buat sebelumnya. Kita posisikan terlebih dahulu, kemudian kita letakkan pada bagian tengah. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan memasukkan beberapa unggahan ataupun beberapa foto. Jadi sebelumnya kita ubah dulu backgroundnya ini dengan cara kita klik edit foto, kemudian kita pergi ke efek buram. Jadi fungsinya untuk memburamkan background yang ingin kita jadikan sebagai background agar terlihat objek yang kita buat nantinya. Jadi backgroundnya ini kita blurkan dulu agar terlihat lebih sinematik. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan beberapa foto dari menu unggahan. Jadi ini foto hanyalah sebagai sampel ataupun sebagai contoh. Jadi kita klik foto pertama, kemudian kita posisikan, kemudian kita posisikan dengan posisi yang menurut kita bagus. Kita perhatikan terlebih dahulu. Apabila terasa terlalu besar maka dapat kita perkecil, dan apabila terlalu kecil dapat kita perbesar. Jadi untuk ukurannya sesuai dengan selera teman-teman masing-masing. Jadi caranya kita tambahkan foto selanjutnya. Oke, jadi inilah foto selanjutnya. Kita hapus terlebih dahulu, saya lupa menghapus background. Caranya edit foto, kemudian hapus background ataupun hapus latar belakang. Oke, background sudah terhapus. Kemudian kita posisikan pada posisi yang menurut kita menarik ataupun menurut kita lebih bagus. Maka di sini sebagai contoh saya posisikan di bagian tengah. Oke, sedikit informasi. Jadi untuk merubah fotonya menjadi animasi dapat teman-teman menggunakan aplikasi Toonme ataupun dapat menggunakan situs foto yang dapat merubah foto menjadi anime. Tapi di sini saya menggunakan aplikasi Toonme yang versi Pro, tentunya dapat merubah foto menjadi anime. Oke, jadi ini beberapa foto yang sudah saya rubah di perangkat saya, kemudian saya unggah pada menu Canva. Jadi bagi teman-teman yang penasaran cara merubah foto menjadi anime, dapat mendownload aplikasi Toonme. Situ adalah aplikasi yang dapat merubah foto menjadi kartun.
Oke, untuk langkah selanjutnya kita masukkan foto yang ketiga, kemudian kita hapus background dengan cara edit foto, kemudian cari menu hapus background. Oke, jadi untuk posisinya dapat teman-teman kreasikan sesuai dengan kreasi masing-masing. Jadi ini adalah sebagai sampel ataupun sebagai contoh yang mungkin menurut saya ini formasi terbaik, tapi jika teman-teman ingin merubah posisinya dapat merubahnya sendiri. Oke, kemudian kita tambahkan foto selanjutnya. Caranya sama, ialah kita klik fotonya terlebih dahulu, kita klik. Oke, misal kita klik, kemudian kita pergi ke menu edit foto, kemudian kita pilih hapus latar belakang, maka otomatis backgroundnya akan terhapus. Jadi di sini saya ingin merubah arah fotonya menjadi sebelah kanan. Caranya klik titik kanan. Saya ingin memindahkan lapisan foto ini menjadi lapisan paling belakang dengan cara klik menu lapisan, kemudian pilih mundur selapis, maka otomatis dia akan mundur secara otomatis. Kemudian di sini saya ingin membalikkan arahnya menjadi horizontal, maka otomatis arahnya akan berbalik. Karena jikalau arahnya satu arah maka tidak akan bagus, maka saya putar arahnya menjadi arah horizontal sehingga lebih terlihat menarik dan estetik. Nah, jadi untuk langkah selanjutnya sama pada foto sebelumnya, pergi ke menu unggahan, masukkan foto, kemudian edit foto, kemudian pilih menu hapus background. Oke, kemudian kita posisikan dengan cara klik di bagian lapisan, kemudian pilih mundur selapis, maka otomatis akan mundur selapis. Klik lagi, kemudian pilih lapisan. Sini fungsinya adalah untuk memilih objek secara mudah, maka lapisan akan ditampilkan. Berarti kita tinggal mengklik lapisan mana yang ingin kita lapisi posisi, ya seperti contoh foto yang ke-5 ini akan saya posisikan pada paling belakang dengan cara klik lapisan, maka saya pilih objek yang nomor 5 ini, maka otomatis akan berada pada paling belakang. Oke, langkah selanjutnya kita masukkan foto berikutnya dengan cara masih sama, klik objek tersebut, kemudian edit foto, kemudian hapus latar belakang. Oke, kemudian kita posisikan pada posisi yang semenarik mungkin. Jadi untuk posisinya ini dapat teman-teman kreasikan sesuai dengan kreasi masing-masing, tetapi saran dari saya, usahakan jangan ada objek yang terlihat, misalnya objek yang terpotong. Usahakan setiap objek itu tertutup dengan bagian satu dan bagian lain agar terlihat tidak ada objek yang terpotong. Semisal foto yang kedua itu masih ada yang terpotong, maka kita lapisi dengan foto yang lain, otomatis objek yang terpotong itu tidak akan terlihat. Nah, kalau seandainya sudah terlihat seperti itu, otomatis objeknya itu akan terasa berdiri, ya. Usahakan tidak ada objek yang kosong ataupun objek yang terpotong. Gunanya apa? Agar project kita terlihat lebih elegan ataupun lebih terlihat menarik. Jikalau seandainya objek-objek yang terpotong itu tidak terlihat. Oke, di sini kita pergi ke lapisan, kemudian kita pilih lapisan yang ingin kita pilih dengan cara pilih titik 3, pergi ke lapisan, kemudian cari tampilkan lapisan, maka otomatis semua lapisan akan tertampilkan di sebelah kiri. Maka kita akan tinggal klik objek mana yang ingin kita perbesar, objek mana yang ingin kita perkecil. Semisal objek ibu guru ini ingin saya perbesar, maka otomatis saya akan mengklik objek ibu guru di bagian lapisan. Oke, untuk langkah selanjutnya, jika sudah posisinya menarik, maka kita pergi ke menu elemen, kemudian kita cari elemen gradasi, gradasi,
Oke, kita klik menu gradasi. Jadi fungsinya adalah untuk menambahkan gradasi pada project yang kita buat agar terlihat project itu tidak kaku ataupun project itu lebih terlihat elegan dan estetik tentunya. Di sini akan muncul berbagai gradasi, tapi di sebagai contoh saya menggunakan gradasi warna biru. Jadi gradasinya ini dapat gradasi hitam, oranye, putih. Namun di sini saya ingin menggunakan gradasi warna biru. Jadi lebih terlihat sinematis. Apabila gradasinya terlalu tebal dapat ditanpasi ataupun dapat diperkecil ketebalannya. Maka saya perkecil agar lebih elegan tentunya. Jadi penampakannya kurang lebih seperti ini. Kemudian apabila masih ada objek yang renggang ataupun objek yang terpotong, jadi dapat teman geser. Nah, semisal ini masih ada objek yang kosong di bagian nomor 3 ya, itu masih ada terlihat objek yang potong. Usahakan di objek yang terpotong itu tidak terlihat. Maka kita klik, kita pilih, kita geserkan terlebih dahulu agar objek terpotongnya tidak terlihat. Oke, kita geserkan. Oke, kita geserkan. Jadi foto yang pertama juga kita geserkan. Nah, di sini sudah mulai tidak terlihat objek yang terpotong. Nah, jadi usahakan objek yang terpotong itu jangan terlihat. Usahakan saling melapisi antara objek yang pertama, objek yang kedua, dan objek yang ketiga agar objek yang terpotong itu tidak terlihat. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan teks ataupun judul. Di sini saya ingin memasukkan sebuah teks yang menarasikan atau menjelaskan di mana sekolah ini berada. Semisal SMA negeri. Jadi untuk menambahkan teks tentunya teman-teman udah bisa dan mampu dalam menambahkan judul. Jadi ini hanyalah sebagai sampel saja. Kalau teman-teman ingin memasukkan nama sekolah ataupun nama kelas, jadi caranya pergi ke menu teks, kemudian tambah judul, maka otomatis teks baru akan terbuat. Misal saya membuat SMA negeri, kemudian saya ingin merubah hurufnya menjadi huruf kapital, klik titik 3 atas, kemudian pilih huruf K, A besar dan kecil, maka otomatis akan menjadi huruf kapital. Oke, untuk langkah selanjutnya saya akan merubah warna teks. Ya, saya akan merubah warna teks di sini. Jadi untuk warna teksnya juga dapat teman kreasikan ya sesuai dengan kreasi teman-teman masing-masing. Ini sebagai sampel saya menggunakan warna putih saja. Oke, klik warna putih dan untuk ukurannya kita sesuaikan. Oke, kita sesuaikan, kita posisikan pada bagian atas. Jadi untuk posisinya ini juga tidak mesti di atas, bisa juga di bawah. Jadi sesuai dengan selera ataupun kreasi kita masing-masing. Oke, kemudian kita rubah fontnya dulu ataupun jenis hurufnya. Jadi jenis hurufnya sebagai sampel di sini saya menggunakan beberapa huruf yang ada pada fitur Canva. Saya tidak tahu apa namanya, yang penting menurut saya bagus, maka saya menggunakan huruf tersebut. Di sini saya menggunakan huruf Anton. Oke. Kemudian kita tambah teks tersebut ataupun kita duplikat menjadi 2 teks biar tidak kelamaan di dalam memilih font ataupun memilih jenis huruf dan ukurannya. Jadi tinggal kita copy saja teks yang sebelumnya, kemudian kita masukkan teks selanjutnya guna mempercepat waktu. Oke, langkah yang selanjutnya sama seperti yang sebelumnya. Kemudian kita rubah warnanya menjadi warna putih. Kemudian di sini kita atur jarak huruf di bagian SMA nya, kita atur
mau kita atur berapa, misalnya 233. Jadi untuk jaraknya ini sama kembali sesuai dengan kreasi dan keinginan kita masing-masing. Kemudian kita pergi ke efek, kita cari efek dari teks yang ingin kita buat. Kemudian di sini saya menggunakan efek lingkaran ataupun bentuk dari teks. Jadi di bagian bawah tersebut ada menu lengkungan, itu adalah fungsinya untuk mengatur seberapa besar lengkungan yang ingin kita gunakan. Oke, jadi saya gunakan lengkungan seperti ini. Oke, ini saya rasa teksnya dapat kita rubah kembali. Oke, apabila terasa kecil boleh diperbesar, kemudian begitu juga apabila terlalu kecil boleh diperbesar, karena apabila diperbesar boleh diperkecil. Oke, kita posisikan. Jika masih miring bisa kita luruskan. Jadi menu lengkungan itu adalah untuk mengatur seberapa lengkungan dari teks yang ingin kita buat. Saya rasa teksnya ini terlalu pendek ataupun terlalu singkat, maka saya coba untuk menambahkan teksnya kembali. Saya klik teks yang pertama, kemudian saya hapus. Saya ingin menambahkan teks. Jadi ini hanyalah sebagai contoh ataupun sampel. Jadi jikalau teman-teman ingin menambahkan nama sekolah ataupun nama kabupaten, ya terserah. Ini hanyalah sebagai sampel saja bagi teman-teman. Jadi dapat teman-teman kreasikan kembali sesuai dengan kreasi masing-masing. Oke, saya sudah menambahkan teks, kemudian saya menambahkan lengkungannya kembali. Saya pergi ke paling bawah, kemudian saya kurangi lengkungannya. Oke, ini terlalu besar, saya perkecil kembali dengan klik menu bulat yang ada di teks. Saya perkecil. Oke, perkecil kembali, kemudian saya luruskan. Saya klik menu rotasi dan kita luruskan. Saya rasa dalam penambahan teks tentunya teman-teman sudah bisa mengkreasikan teks yang ingin dimasukkan. Oke, kita posisikan kembali teksnya. Oke, saya rasa seperti ini. Saya tengahkan kembali, saya perkecil. Oke, jadi kurang lebih penampakannya seperti ini. Oke, kemudian kita salin teks yang pertama biar mempercepat waktu. Kemudian kita sedikit kendala ya. Oke, kita kontrol ajarkan lebih dahulu. Oke, dan kita hapus teks yang pertama yang sudah kita salin, kemudian kita rubah dengan nama sekolah. Sini contohnya adalah sebagai Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Jakarta Pusat. Jadi teks ini adalah sebagai sampel ataupun contoh saja bagi teman-teman yang ingin mengaplikasikan atau ingin mengkreasikan teks biar project yang kita buat itu lebih menarik tentunya. Oke, saya pergi ke menu efek dan saya pilih efek. Lengkungannya kita buat tidak ada, kemudian kita pilih, kemudian kita sesuaikan posisi. Warnanya kita ubah dulu seperti warna putih. Kemudian penampaknya akan lebih seperti ini. Kita pilih hijau dulu. Ini menurut saya masih terlalu besar, kita perkecil kembali dan kita geserkan ke titik tengah.
Oke, kita posisikan. Oke, lengkungannya masih kurang sempurna. Oke, jadi ini kita jarak sedikit dengan enter satu kali, kemudian ini kita posisikan agak bawah sedikit. Oke, oke. Kemudian kita masukkan beberapa elemen. Sini saya ingin masukkan semisal logo dari Tutwuri Handayani. Nanti logo ini juga hanyalah sebagai sampel ataupun sebagai contoh di dalam tutorial kita kali ini. Jadi kalau teman-teman yang masukkan logo, maka kita pergi ke menu elemen. Tapi jika teman-teman sudah punya logo yang disimpan di perangkat, maka tinggal pergi ke menu unggahan, maka kita akan diarahkan ke perangkat yang kita gunakan dan di mana logo itu kita simpan di dalam perangkat. Jadi inilah sebagai sampel. Jadi pada sudut kanan dan sudut kiri itu kita akan memasukkan beberapa logo ya. Jadi logonya ini adalah sebagai pemanis saja, gunanya adalah supaya project kita itu terlihat lebih menarik dan pesan-pesan yang ingin kita sampaikan itu dapat, semisal sekolah menengah atas negeri 11 Jakarta Pusat. Tentunya masih ada objek-objek yang kosong. Nah, objek-objek yang kosong itulah yang akan kita beri logo, semisal logo kelas, logo sekolah, ataupun logo persatuan dari sekolah. Oke, langkah selanjutnya kita akan memasukkan kelas ya. Semisal di sini saya menggunakan angka Romawi 12, maka otomatis akan bermunculan elemen-elemen yang berkenaan dengan angka Romawi 12. Jadi untuk angka Romawi ini ya, kembali kepada kreasi teman-teman masing-masing. Semisal saya menggunakan angka Romawi semisal yang ini, saya ingin menambahkannya, kita klik, otomatis akan tertambah dan kita posisikan pada sudut kiri. Oke, sudut kiri, dan kita akan memasukkan elemen selanjutnya. Dan kita cari bingkai nama. Jadi untuk ini juga dapat kita kreasikan. Jadi ini adalah sebatas kreasi dari saja. Oke, kita cari tampilan ini dan kita tambahkan. Dan masukkan. Jadi penampakannya kurang lebih seperti ini. Untuk yang lain dapat teman-teman kreasi. Oke, jadi sekian tutorial dari saya, semoga ada manfaat ya. Kemudian kita tambahkan lagi kelas, kemudian kita masukkan kelas 10 misal. Jadi itulah beberapa tutorial dari saya yang dapat tonton ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.